Indonesia baru aja ngeluarin buku aturan baru soal iklim, dan ini urusannya besar banget. Nah, pertanyaannya isinya apa sih? Terus gimana cara kerjanya? Dan yang paling penting, apa dampaknya buat kita semua? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh dengerin kutipan ini. Kedengarannya serius banget ya. Tapi ini bukan dari aktivis lingkungan atau skrip film loh. Ini diambil langsung dari dokumen resmi pemerintah. Hal ini nunjukin kalau pemerintah sendiri ngelihat isu ini sebagai sesuatu yang, ya, genting banget. Dan inilah yang jadi dasar dari semua rencana aksi yang akan kita bahas. Oke, masalahnya udah jelas, gawat. Terus pertanyaannya sekarang, apa dong rencana konkret Indonesia buat ngatasin ini? Nah, ternyata pemerintah udah nyiapin jawabannya. Dan bukan cuma sekedar rencana, tapi sebuah kerangka kerja yang super komprehensif. Dan inilah dia jawabannya. Kenalin, Peraturan Presiden Nomor 110. Anggap aja ini kayak master plan atau cetak biru raksasa yang tujuannya cuma satu, ngebawa seluruh negeri ke masa depan yang lebih hijau, yang rendah karbon. Ini dia wujudnya. Kelihatannya emang kayak dokumen pemerintah biasa ya, formal banget. Tapi jangan salah, ini bukan cuma kertas. Ini adalah hukum yang mengikat. Dan di dalam lembaran-lembaran ini ada satu ide yang benar-benar jadi jantung dari keseluruhan strategi ini. Nah, ini dia jantungnya tadi, nilai ekonomi karbon, atau disingkat NEK. Cara gampangnya gini, bayangin kalau polusi itu punya label harga. Setiap kali ada yang ngeluarin emisi, ada biayanya. Tujuannya apa? Ya biar semua pihak dari industri raksasa sampai pelaku ekonomi lain jadi mikir dua kali. Wah, mahal nih kalau kebanyakan polusi, mending kita kurangin. Simpel kan idenya? Oke, ide ngasih harga ke polusi udah dapat. Tapi gimana cara ngejalaninnya di lapangan? Nah, peraturan ini ngasih semacam toolkit atau seperangkat alat buat ngewujudin ide tadi. Yuk kita lihat isi kotak peralatannya satu persatu. Jadi rencana ini punya dua pilar utama. Yang pertama, mitigasi. Ini intinya soal nyerang akar masalahnya. Gimana caranya kita ngurangin emisi biar nggak makin parah. Nah, pilar kedua itu adaptasi. Ini soal gimana kita bersiap-siap sama dampak yang mungkin udah nggak bisa dihindari lagi. Jadi satu buat nyegah, satu lagi buat bersiap. Nah, buat ngejalanin dua strategi tadi, pemerintah nggak cuma ngasih imbauan, ayo kurangi polusi, nggak gitu. Tapi mereka pakai dua senjata ampuh yang basisnya pasar. Jadi ada insentif ekonomi yang beneran terasa, bukan cuma omongan doang. Senjata pertama namanya perdagangan karbon. Bayangin aja ada bursa efek, tapi yang dijual belikan bukan saham, melainkan izin untuk berpolusi. Gini, kalau ada perusahaan yang super efisien dan polusinya di bawah jatah, sisa jatah polusinya itu bisa dia jual. Dijual ke siapa? Ke perusahaan lain yang polusinya kelebihan jatah. Jadi yang efisien dapat duit, yang boros harus bayar. Instrumen kedua lebih to the point lagi, pungutan atas karbon. Atau biar gampang kita sebut aja pajak karbon. Ini logikanya lurus banget. Kamu berpolusi, ya kamu bayar pajak. Titik. Ini cara paling langsung buat bikin polusi itu jadi mahal. Oke, kita udah kenalan sama alat-alatnya. Ada perdagangan karbon, ada pajak karbon. Sekarang pertanyaannya, gimana cara mainnya di lapangan? Terus, siapa aja nih yang bakal kena aturan main baru ini? Mekanisme perdagangan karbon ini emang kedengarannya agak ribet ya. Tapi tenang, sebenarnya logikanya sederhana kok. Coba kita pecah jadi langkah-langkah kecil biar gampang dipahami. Oke, jadi gini siklusnya. Pertama, pemerintah nentuin plafon atau batas maksimal emisi se-Indonesia. Lalu, plafon tadi dibagi-bagi jadi jatah emisi buat tiap perusahaan. Nah, disinilah serunya. Kalau sebuah perusahaan bisa lebih hemat dan jatah emisinya ada sisa, sisa itu bisa dijual. Sebaliknya, kalau ada yang boros dan emisinya ngelebihin jatah, mereka wajib beli jatah tambahan dari perusahaan lain. Jadi efisiensi itu beneran dihargai pakai uang di sini. Tentu saja, pasti pada bertanya-tanya, oke, ini aturannya buat siapa aja? Nah, jelas banget peraturan segede ini nggak mungkin cuma buat 1-2 industri aja. Jangkauannya luas banget. Jadi, sektor mana aja yang bakal kena? Dan ternyata hampir semuanya kena. Mulai dari sektor energi, ya kayak pembangkit listrik. Terus limbah, proses industri, pertanian, sampai kehutanan yang peranannya krusial banget buat Indonesia. Bahkan kelautan dan perikanan juga masuk. Intinya, hampir semua pilar utama ekonomi kita bakal ikut dalam permainan baru ini. Oke, kita udah ngomongin detailnya. Sekarang coba kita zoom out sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih pemerintah repot-repot bikin aturan serumit ini? Ternyata ini bukan cuma urusan dalam negeri aja loh, ini juga soal posisi Indonesia di mata dunia. Jadi ujung-ujungnya apa? Semua perangkat ini, dari pajak karbon sampai perdagangan emisi tadi, itu semua dirancang buat satu tujuan besar,
biar Indonesia bisa nepatin janjinya soal iklim di panggung global. Nah, janji internasional ini punya nama resmi, Nationally Determined Contribution atau NDC. Anggap aja ini kayak komitmen yang dibuat setiap negara di bawah Perjanjian Paris. Nah, peraturan presiden inilah cara Indonesia buat mengubah janji di atas kertas itu menjadi aksi yang nyata di lapangan. Pada akhirnya, kalau ditarik benang merahnya, semua ini mengerucut ke satu tujuan utama. Gimana caranya pembangunan ekonomi Indonesia bisa jalan terus, tapi di saat yang sama, tanggung jawab kita buat jaga iklim dunia juga terpenuhi. Menyelaraskan keduanya. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan penutup yang mungkin paling penting. Aturannya udah ada, kelihatannya bagus, ambisius banget. Tapi tantangan sebenarnya itu di implementasinya, di pelaksanaannya nanti. Jadi pertanyaannya sekarang, mampukah kerangka kerja ini menjadi jembatan antara kebutuhan mendesak untuk pembangunan ekonomi dengan komitmen yang sama mendesaknya untuk menjaga planet kita? Nah, hanya waktu yang bisa menjawabnya.